Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, malam hari ini malam ke-27 Ramadan, di mana masih ada kesempatan untuk kita mencari Lailatul Qadar. Wonten riwayat saking Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata mengenai malam Lailatul Qadar. Dia katakan, demi Allah, aku sungguh mengetahui malam tersebut. Malam tersebut adalah malam yang Allah memerintahkan untuk menghidupkannya dengan sholat malam, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan. Walaupun ini bukan malam pasti, dikarenakan itu cuma pemberitaan dari Ubay bin Ka'ab, namun pernah Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27. Dan tadi satu doa yang kula tuntun, ini doa yang dibaca ketika malam Lailatul Qadar sebagaimana diajarkan pada Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, menyukai orang-orang yang meminta maaf, fa'fu anni, maafkanlah kesalahanku. Nah, dan dalam beberapa hari lagi kita masuk Idul Fitri. Di situ dibagi dua buletin J. Satu buletin itu amalan di hari Idul Fitri yang kemarin dibahas pada malam Kamis di Darussolihin. Bagi yang belum dapat materi tersebut, saya ringkaskan. Jadi pada hari Idul Fitri ada beberapa amalan. Yang pertama, disunahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Jadi dari rumah sudah dalam keadaan bersih-bersih. Dikarenakan ketika itu kumpul orang banyak, dan disunahkan yang lebih bagus ketika itu dalam keadaan mandi sebelum berangkat ke lapangan. Terus amalan yang kedua, berhias diri, berpenampilan yang bagus, dan memakai pakaian yang terbaik. Bahkan boleh mengkhususkan pakaian tertentu untuk hari raya. Sebagaimana Nabi SAW itu punya kebiasaan, beliau punya seragam tertentu ketika hari Jumat maupun hari raya. Ya nggak mesti anyar, nggak mesti baru, namun Nabi SAW sediakan pakaian khusus. Terus yang ketiga, makan sebelum sholat Idul Fitri. Dikarenakan Idul Fitri kita itu kembali berbuka, buka besar. Yang sebelumnya kita puasa sebulan penuh. Nah, buka besarnya kita berbuka dengan hari raya Idul Fitri tadi pada 1 Syawal. Nah, maka untuk menandakan kalau 1 Syawal Idul Fitri kita tidak lagi puasa, sebelum berangkat ke lapangan ada makanan yang bisa dinikmati. Entah di situ cuma minuman ringan, mungkin minum teh, atau mungkin ada snack, atau ada kurma dan yang lainnya, untuk menandakan hari itu kita tidak lagi puasa. Karena sasi penuh kita sudah latihan untuk puasa, kita sudah melatih diri untuk menahan hawa nafsu. Ketika itu diberikan kebebasan, dibolehkan lagi untuk makan minum. Terus yang keempat, bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. Dan boleh bertakbir juga dari malam hari, karena ketika malam sudah
tiba ditandai dengan tenggelamnya matahari pada malam takbir itu, pada malam takbiran kita sebut, maka ketika itu bulan sudah sempurna. Kita diperintahkan untuk walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbirlah kepada Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, supaya kalian itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, mayoritas ulama menganggap kita itu bertakbir dari malam hari. Imam Syafi'i katakan bertakbirlah ketika maghrib, bertakbirlah ketika isya, bertakbirlah ketika subuh hari, bertakbirlah ketika berangkat menuju tempat sholat id. Berarti malam hari, dari malam itu kita sudah bertakbir. Takbirnya bagaimana? Ada lafaz saking Ibnu Mas'ud. Lafaznya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh juga takbir yang awal itu 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi boleh 2 kali takbir yang awal, boleh 3 kali takbir. Nah, itu yang diperintahkan. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, kita mengucapkan saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah dikatakan kita bertakbir. Dan takbir nanti ini dijaharkan. Terus yang kelima, saling mengucapkan selamat atau at-tahniah. Bahasa Arabnya mengucapkan selamat itu tahniah. Itu ini karena Idul Fitri kita saling mengucapkan selamat. Kalau dulu para sahabat itu ketemu, mereka ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Berarti saling mendoakan supaya amalan itu diterima. Jadi ucapkan selamat juga boleh, ya. Ucapkan dalam bentuk doa seperti tadi boleh. Kalau tadi bentuknya itu doa. Lalu yang terakhir, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Sudah sampai ke lapangan, pulangnya nanti lewat jalan berbeda dari jalan dari jalan pergi. Kalau memang bisa lewat jalan yang berbeda. Adapun pelaksanaan sholat id 2 rakaat. Nanti ada keistimewaan di sini saat rakaat pertama ada 7 kali takbir tambahan. Rakaat kedua ada 5 kali takbir tambahan. Untuk rakaat pertama 7 itu selain takbiratul ihram. Selain takbir yang pertama, kalau tambah takbir yang pertama jadi 8. Rakaat kedua ada 5 kali takbir tambahan. 5 ini selain takbir bangkit saking sujud. Berarti kalau tambah dengan takbir bangkit saking sujud jadinya berapa? 6. Dan disunahkan antara takbir tambahan tadi, takbir zawaid atau takbir tambahan, disunahkan membaca zikir. Walaupun zikirnya tidak diatur oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun kita bisa baca juga Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Antara takbir-takbir yang 7 dan 5 tadi. Nah, itu seputar amalan-amalan yang bisa diamalkan pada hari raya Idul Fitri. Ada 6 amalan tadi. Itu amalan-amalan yang ringan. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kali ini kita bahas amalan ringan seperti biasa. Amalan ke-30, doa bizahril ghaibi. Setelah itu baru kita lihat sirah Nabi. Doa bizahril ghaib itu apa? Doa kita pada orang lain
di saat orang yang kita doakan itu tidak ada di hadapan kita, tidak hadir di depan kita, atau dia tidak tahu kalau kita doakan. Nah, sini ada kisah dari Sofwan dengan ibu mertuanya Ummu Darda tentang hadis doa bi zahril ghaib. Bisa dibaca. Dari Safwan bin Abdullah bin Safwan, istrinya adalah Abu Darda binti Abi Darda. Beliau mengatakan, aku tiba di negeri Syam, kemudian saya bertemu dengan Ummu Ad-Darda, ibu mertua Safwan, di rumah. Namun saya tidak bertemu dengan Abu Darda, bapak mertua Safwan. Ibu Ummu Darda berkata, apakah engkau ingin berhaji tahun ini? Aku Safwan berkata, iya. Ummu Darda pun mengatakan, kalau begitu doakanlah kebaikan pada kami, karena Nabi SAW pernah bersabda, da'watul mar'il muslimi akhihi bidhohril da'watul mar'il muslimi akhihi ada li tapi tidak ada harakat li akhihi bidhohril ghaib mustajabatun inda ra'sihi malakum muwakkalun kullama da'a akhihi li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amina wa mala walaka bimithlin. Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Safwan pun mengatakan, aku pun bertemu Abu Darda di pasar. Lalu Abu Darda mengatakan sebagaimana istrinya tadi. Abu Darda mengatakan bahwa dia menukilnya dari Nabi SAW. Dah lihat, Nabi SAW pernah bersabda. Ini kasusnya sebelum dia menyampaikan sabda Nabi SAW ini. Dia ceritakan dulu kalau mertuanya itu tanya padanya, kalau kamu tahun ini mau haji atau tidak? Sofwan jawab iya. Maka ibu mertuanya nitip doa pada Sofwan. Jangan lupa ya doakan kebaikan-kebaikan untuk kami. Lantas Ummu Darda, ibu mertua dari Sofwan itu sampaikan sabda Nabi SAW, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa dari seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak tahu atau saudaranya gaib tidak hadir, itu doa yang mustajab. Bentuk mustajabnya bagaimana? Inda ra'sihi. Ini orang yang berdoa ini di sisinya nanti ada malaikat. Ada malakun muwakkalun, malaikat yang ditugaskan. Kullama dali akhihi, ketika dia doakan kebaikan untuk saudaranya, ada kalimat sini da'ali. Kalau kalimatnya da'ali itu artinya doa baik. Kalau kalimatnya da'alai itu berarti doa jelek. Kalau ini berarti dia doakan baik untuk saudaranya. Kalau doakan jelek ini nggak akan ceritanya seperti ini. Malaikat datang itu enggak. Namun ini lagi doakan baik saudaranya, di sampingnya ada malaikat, yang dimana malaikat itu nanti lihat dia berdoa, malaikat itu akan mengatakan tentang doa yang dia panjatkan, amin. Ya Allah kabulkanlah, walaka bimislin. Kamu yang berdoa juga akan mendapatkan semisal dengan doa yang engkau ucapkan untuk saudaramu. Jadi ketika dia berdoa kebaikan, ada saudaranya di samping. Maaf, ada malaikat di samping. Saudaranya tidak tahu. Malaikat di samping apa tugasnya? Mengaminkan doa. Berarti Bapak Ibu-ibu, ada malaikat yang tugasnya cuma ngaminkan doa loh. Itu tugasnya itu. Ada yang doakan lagi, wah itu malaikatnya ada di situ nanti. Jadi tugasnya cuma untuk
mengaminkan doa. Dia doa apa? Amin, amin, walaka bimislin. Engkau akan dapat yang semisalnya juga. Kamu doakan dia baik, kamu juga akan dapat sama. Kamu doakan saudaramu lagi sakit, ya Allah sembuhkanlah dia lagi berbaring di rumah sakit, butuh kesembuhan dengan segera. Nah, dia doakan nih saudaranya ini. Gak mesti saudaranya itu tahu, maka dia akan dapat semisal itu pula. Ya berarti dia doakan sehat, maka juga nanti akan diberikan kesehatan. Dia doakan panjang umur, berarti nanti juga yang berdoa akan diberikan panjang umur. Dia doakan rizkinya lancar, maka juga akan diberikan rizki yang lancar. Jadi tergantung doa baiknya. Maka ini jadi keutamaan mendoakan orang lain di saat dia tidak tahu atau tidak ada di hadapan kita. Dan ini juga jadi dalil boleh nitip doa. Ya kan? Boleh nitip doa. Ada yang tindak umroh apa haji, terus kita tahu Pak nitip doa, doakan saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Boleh. Namun kalau kita lihat doa yang tadi disebutkan, ini bukan doa yang diperinci banyak. Cuma disuruh Ummu Darda suruh menantunya doakan kebaikannya untuk saya ya. Gak dirinci macam-macam itu. Kamu doakan saya ini, saya punya utang sekian, saya punya penyakit ini, saya punya ini, macam-macam. Di list 5 lembar. Terus diamplopi, wah suruh bawa ini, Pak, ini kula nitip didongake pas di depan Ka'bah. Kepiara dongake iki 5 lembar itu kapan itu mau selesai? Wangel banget. Mau desa-desakan kayak gitu mikir orang, dia mikir dirinya sendiri saja susah. Maka cukup dengan permintaan yang umum, doakan saya kebaikan ya. Itu kayak tadi Ummu Darda itu loh. Kalau begitu doakanlah kebaikan pada kami. Minta saja kebaikan. Kebaikan kan macam-macam. Kebaikan yang diberikan macam-macam di sini. Maka kebaikan seperti ini yang akan diberi. Jadi apa? Bergema ya. Tes. Nah, Sofwan pun klarifikasi lagi kepada Abu Darda, yaitu suami dari Ummu Darda, berarti bapak mertuanya. Maka disebut juga sama. Saya dengar hal ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulannya ini jadi dalil, ini amalan ringan juga nji. Kita dianjurkan mendoakan orang lain meskipun dia tidak ada di hadapan kita atau dia tidak tahu kalau kita doakan dia. Ini jadi doa yang mustajab. Para ulama golongkan ini juga masuk amalan ringan yang bisa kita amalkan. Jadi jangan pelit-pelit doakan orang lain, apalagi berada pada bulan Ramadan di mana waktu-waktu diijabahinya doa itu banyak sekali. Kalau ini malam Lailatul Qadar, doa-doa berarti diijabahi itu mudah. Di hari-hari terakhir bisa dapati pada sepertiga malam terakhir, atau ketika mau menjelang berbuka puasa, atau ketika kita sedang menjalani ibadah puasa. Doa-doa banyak sekali terkabul saat ini. Maka tinggal memanfaatkan momen-momen yang ada untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Insyaallah ketemu lagi besok Sabtu sore untuk kajian menjelang buka puasa di Masjid Al-Azhar Karangrejek sini. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk tambah ilmu dan amal, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah dan Allah menerima setiap amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.